Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma dari kelas D Akuntansi angkatan 2019 Universitas Negeri Gorontalo. Kali ini saya akan membahas mengenai materi filosofi dasar ekonomi Islam. Langsung saja penjelasannya. Sistem ekonomi dunia saat ini yang bersifat sekuler, terjadi pemisahan antara kehidupan agama dan kehidupan duniawi, termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi mulai terkikis. Definisi ekonomi Islam menurut Dewan Raharjo 1999 memilih istilah ekonomi Islam dalam 3 kemungkinan pemaknaan berikut. Yang pertama, ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam. Yang kedua, ekonomi Islam adalah suatu sistem menyangkut pengaturan, yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam masyarakat atau negara berdasarkan cara atau metode tertentu. Yang ketiga, ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian umat. Perbedaan antara ekonomi Islam dan sistem ekonomi lainnya menurut Metwali terletak pada hal-hal berikut. Yang pertama, sumber daya merupakan kepemilikan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diamanahkan kepada manusia untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka memaksimalkan produk dengan tujuan memberikan kesejahteraan pada kehidupan umat dunia. Yang kedua, Islam mengakui adanya kepemilikan pribadi dengan memberikan beberapa batasan. Yang ketiga, ekonomi Islam menggunakan model kerjasama dalam aktivitas ekonominya. Yang keempat, sistem ekonomi Islam menentang adanya akumulasi dan konsentrasi kekayaan pada sekelompok individu atau golongan. Yang kelima, ketika ekonomi pasar atau free market ekonomis didominasi oleh industri yang bersifat monopoli atau oligopoli. Yang keenam, seorang muslim harus menyadari bahwa segala aktivitas ekonominya selalu diamati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, beberapa prinsip dari ekonomi Islam yang ditawarkan oleh M.A. Khotkuri 1986 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tauhid dan persaudaraan. Tauhid adalah konsep yang menggambarkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang muslim akan sangat terjaga karena ia merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bekerja dan produktivitas. Dalam ekonomi Islam, individu dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat produktivitas kerja yang tinggi dengan tujuan memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan umat. Yang ketiga, distribusi kekayaan yang adil. Mekanisme pendistribusian kekayaan dalam Islam adalah melalui mekanisme zakat. Proses mekanisme zakat mampu melakukan restribusi kekayaan dari pihak kaya kepada pihak yang miskin. Selanjutnya, adapun tujuan yang akan dicapai dalam ekonomi Islam yaitu tauhid dan berdasarkan rujukan pada Al-Quran dan Sunnah adalah yang pertama, memenuhi kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap masyarakat. Yang kedua, memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang. Yang ketiga, mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan minimalkan ketimpangan dana, distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat. Yang keempat, memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral, memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Adapun asas-asas dari ekonomi Islam, yang pertama itu ada asas suka sama suka, yang kedua asas keadilan, yang ketiga asas saling menguntungkan, yang keempat asas tolong menolong. Saat ini pemikiran para ekonom Muslim kontemporer terbagi atas 3 mazhab. Yang pertama, mazhab Istiqhadauna. Mazhab ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi tidak bisa berjalan seirama dengan Islam. Ilmu ekonomi
itu adalah mazhab mainstream. Mazhab kedua ini berbeda pendapat dengan mazhab pertama. Mazhab kedua atau yang lebih dikenal dengan mazhab mainstream setuju bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Yang ketiga itu adalah mazhab alternatif kritis. Mazhab ini kedua mazhab sebelumnya. Mazhab pertama dikritik sebagai mazhab yang berusaha untuk menemukan sesuatu yang baru yang pada hakikatnya atau aslinya sudah ditemukan oleh orang lain. Mereka menghancurkan teori lama untuk kemudian menggantikannya dengan teori baru yang sebagian telah ditentukan. Adapun mazhab kedua dikritik sebagai ciplakan dari ekonomi konvensional dengan menghilangkan variabel riba dan memasukkan variabel zakat serta niat. Sekian penjelasan saya mengenai tentang filosofi dasar ekonomi Islam. Lebih dan kurangnya saya mohon